Halo Sobat Musik, balik lagi nih di program yang paling kece, apalagi kalau bukan Musik for Us, tentunya bareng gua Ruli Abimargana, yang dimana nanti kita seperti biasa akan ngobrol sama bintang tamu. Dan tadi kita sudah dengar di awal, suaranya indah banget, dan kita akan tanya-tanya awal mula perjalanan seperti apa sampai akhirnya dia bisa berada di posisi sekarang. Langsung aja, ini dia Joa Queen. Hai, apa kabar? Hai. Aduh, auranya sang Dewi banget loh Sobat Musik. Aduh. Amin ya. Amin. Jo, boleh sapa gak sih Sobat Musik di rumah? Halo Sobat Musik semua yang ada di rumah. Kenalin, nama aku Joa Queen, biasa juga dipanggil Joa. Panggilnya Joa, gitu ya. Oke Joa, tadi kamu di awal kan sudah nyanyiin lagu kamu. Kalau boleh tahu lagu kamu itu tadi menceritakan tentang apa sih? Kalau untuk lagu yang pertama tadi aku nyanyiin, judulnya Tanpamu. Tanpamu. Kalau Tanpamu ini seperti judulnya aja ya. Isi dari lagunya ini, liriknya semua menceritakan tentang seseorang yang pengen lepas dari bayangan si significant other-nya gitu. Jadi kayak udah toxic lah relationship-nya gitu. Oh gitu. Jadi pengen move on gitu ceritanya. Kamu sendiri pernah ngalamin nggak berada di posisi lagu itu? Personally belum sih. Jangan berarti ya? Iya, amin. Jangan. Jangan. Tapi by the way, sebelum kita lanjut lagi ngobrol panjang kali lebar sama Joa, kita juga pengen ngucapin dulu congratulations. Thank you. Atas rilis mini albumnya ya? Iya, mini album. Dalam mini album ini ada berapa lagu kalau boleh tahu? Ada 6 lagu. Ada 6 lagu. Coba sebutin apa aja di single pertama. Ada yang tadi Tanpamu, terus ada Cerita Aku dan Dia juga yang nyanyiin. Terus ada Not a Sweet Love Song, sama kayak judul si EP-nya, Not a Sweet Love Song. Terus ada Can't Get Out Now. Terus ada Ikuti Hatimu. Sama yang terakhir adalah 5, apa tadi? 5 pokoknya ada jam 5. Bukan, sampai beda. jam 5. Ayo Beda. apa lagi? Oh beda. Oh itu beda. Itu nggak tidak dalam bagian album ini ya? Kak. Tuh, lupa sendiri loh Nah, ini saya. dia bingung lupa sendiri gitu coba. Saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Jadi sebenarnya lebih dari 6 lagu sebenarnya ya. Oh 7. Kok 7? 6 dong. Oh ya, yang satunya lagi sebenarnya nggak masuk ke EP-nya. Silahkan debat aja lah kalian berdua. Tapi kenapa dalam dirilisnya mesti harus 6 lagu gitu? Dirilisnya 6 lagu. Sebenarnya itu ngerilisnya nggak langsung kayak bener-bener semua langsung gitu loh. Jadi kita kemarin tuh sempet selang-seling 2 minggu sekali kayak rilis satu lagu. Jadi yang pertama itu Tanpamu, terus diikuti lagi dengan yang lagu keduanya, ketiga sampai seterusnya. Nah kalau boleh tahu nih, siapa aja sih sosok orang hebat di belakang kamu yang mendukung sampai akhirnya lahirlah gitu mini album ini? Yang pastinya ada produser aku, Om Jeffrey Stefanus, terus ada Om Feni Widianto juga. Terus banyak banget sih sebenarnya untuk videografer aku di music video aku juga ada Kak Zaki. Terus yang tadi tuh yang habis berdebat ini ada Kak Rifan ya. Pokoknya dari balik itu juga Mami sama Papi juga pastinya sih. Banyak orang-orang yang hebat ya di belakang kamu ini ternyata. Bener. Oke, kita akan sedikit flashback sedikit nih, mungkin Sobat Musik di rumah banyak yang penasaran juga. Joa ini siapa sih? Joa ini siapa gitu. Ternyata dari profil yang aku cari tahu tentang Joa ini, ternyata Joa ini salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat. Benar nggak tuh? Boleh ceritain ajang pencarian bakat apa waktu itu kamu ikuti? Waktu itu aku pernah ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior tahun 2018. Itu kayak cycle ketiga deh. Cycle ketiga. Pada saat itu kamu sampai berapa besar tuh? Aku sampai top 9. 9 besar, wow, keren. Karena nggak gampang lo bisa di posisi itu. Melewati audisi yang mungkin pesaing itu ribuan ya. Iya, benar. Sampai akhirnya bisa di top 9 itu luar biasa banget loh. Pengalaman pada saat kamu bisa join di Indonesian Idol pada saat itu, Idol Junior. Yang pasti, hal yang tidak terlupakan apa? Everything itu juga such a great experience ya untuk aku. Karena to be honest, itu juga experience pertama aku dalam lomba menyanyi gitu. Sebelumnya aku pernah experience pertama tapi langsung bisa. Sebenarnya ada a little bit of backstory-nya ya. Sebelum itu aku sempat ikut ajang pencarian bakat 1 kali. Nah itu yang benar-benar pertama kalinya. Oh apa yang pertama kali coba? Aku sempat ikut The Voice Kids yang tahun itu juga kayaknya. Oh di tahun yang sama? Tahun yang sama atau tahun sebelumnya. Tapi sebelum itu aku benar-benar nggak pernah ikut sama sekali lomba nyanyi. Malah fun fact, dulu aku ikutnya lomba fashion show, terus modeling sama balet gitu-gitu. Sudah aku duga dari awal pertama kali lihat kamu tadi, aku pikir kayaknya ini anak model tuh. Oh ya, wow, thank you. Makanya aku bilang kayaknya ini kalau ikut beauty pageant oke loh. Waduh. Oke. Oke, terus? Nah, terus setelah itu sempet
rasanya rada kurang familiar sama surroundingsnya segala macam karena itu juga ajang pencarian bakat pertama aku kan yang The Voice Kids ini. Terus aku pas tuh dapet kebagian nyanyinya tuh kurang enak gitu jam 3 subuh kayaknya sekitar jam segituan. Dan aku ternyata masih untuk yang junior juga sampai subuh-subuh gitu ya? Ini yang The Voice Kids itu yang sebelumnya. Kurang tahu deh gimana lah ya susunan acaranya, tapi aku kebagian nyanyinya tuh rada subuh dan aku pas itu masih umurnya berapa ya, 11 pengen ke 12 gitu kayaknya. Iya masih 11 pengen ke 12 dan waktu itu aku jadwal jam tidur tuh masih jam 8. Kalau di rumah tuh disuruhnya tuh itu baru pengen naik kelas 1 SMP. Malah kelas 6 lah, kelas 6 SD masih gitu. SD berarti? Iya bener. Terus ya udah aku nyanyi udah rada tired lah ya, mikirnya udah selesai aja, pengen cepet selesai. Wajar lah ya, namanya bener. masih kecil bener juga banget. nyanyi dengan kondisi Tapi, yang jam udah subuh. Iya. Mungkin pita suara juga tahu sendiri lah kondisi subuh kayak gimana gitu. Sementara teman-teman aku yang lain juga sebenarnya rada lebih fine-fine aja daripada aku, karena teman-teman aku yang lain juga udah pada lebih banyak experience-nya juga ikut ajang pencarian bakat. Sementara itu that was my first. Terus ya udah habis dari sono, pulang dari sono malah mami aku yang sakit. Karena Mami. Iya, karena kan ada pendamping ya. Terus mami tuh biasa bangunnya tuh lebih pagi daripada aku kan buat siap-siapin segala macam, dan bangunnya tuh subuh, baliknya juga rada malam gitu. Terus setelah itu mami juga bilangnya ya udah nggak usah ikut ginian lagi, nanti tunggu gede aja biar sendiri gitu. Soalnya yang sakit mami. Malah mami yang kecapean ya sebenarnya. Terus abis itu jadinya aku sebenarnya awalnya nggak ada intent untuk ikut idol ini sama sekali kan, idol junior. Terus temenku yang dari si The Voice Kids ini nawarin gitu, udahlah ikut aja coba-coba iseng. Terus ya udah aku mikir, oh ya udah iseng aja. Dan pas itu juga ternyata dia ada buka online audition. Dia ada buka online audition dan bisa ngirim lewat WA aja. Jadi ngirim video acapella gitu loh. Jadi cuma lewat WA? Iya benar. Jadi kan simple banget kalau nggak salah kan. biasanya di-share di sosial media ya kalau nggak salah kan? Iya, bahkan nih ada yang kayak gitu juga deh kayaknya. Tapi pas yang aku ikut itu bisa share lewat WA. Jadi aku share lewat WA, kayak ada sekitar 3 atau 4 video gitu aku nyanyi acapella. Nah aku gak mikir apa-apa kan, cuma mikir kayak oh ya udah kan bisa dilakuin juga sekarang gitu, lagi nggak ngapa-ngapain. Ya udah mulai kirim, habis itu ternyata dapat callingan buat close audition. Tapi dia belum yang TV, masih close audition dulu. Terus ya udah mau nggak mau. Yang di kantor ya kalau iya bener, mau nggak mau aku kasih sama mami sama papi. Soalnya mereka nggak tahu aku kirim video itu kan, nggak tahu. Justru surprise dong buat orang tua kamu sebenarnya. Iya, terus ya mau nggak mau mereka kayak oh iya ya udah nganterin gitu kan. Nganterin terus nggak expect apa-apa juga. Abis nganter ke sono juga aku pergi sama keluarga aku jalan ke mall segala macam. Bener-bener nggak mikir sama sekali. Karena nggak kepikiran. Iya, mikirnya kayak oh ya udah maybe sampai sini aja gitu kan. Terus ternyata beberapa few weeks later dapat callingan lagi. Masuk ke yang masuk ke audisi yang sama judge yang di TV. Judge yang udah sama juri utama. Bener-bener yang di TV. Terus habis itu ya rada shock lah ya. Kok bisa masuk, nggak expect, tapi ya udah kita jalankan. Udah rezekinya. Iya. Masih ingat nggak pada saat itu kamu nyanyi lagu apa yang sehingga akhirnya membuat kamu bisa lolos ke babak-babak berikutnya? Lagu pertama yang aku nyanyiin pas itu Friends. Friends? Anne Marie. Nggak tahu, boleh nyanyi dikit nggak? Nyanyi dikit biar flashback coba. Don't go look at me with that look in your eye. Tahu. Dan aku inget banget itu karena zaman audisi aku pas itu tuh bener-bener aku masih belum tahu apa-apa, aku masih belum tahu dunia luar segala macam. Masih polos lah ya. Bener Karena banget. kondisinya kamu bilang tadi masih SD kan? Pas idol itu udah SMP berarti, baru masuk SMP. Yang The Voice masih SD. Iya benar, baru masuk SMP. Tapi itu juga aku benar-benar surroundings aku pas itu cuma teman-teman sekolah karena nggak pernah ikut ajang pencarian bakat kayak yang orang lain kan. Dan waktu itu sumpah aku kalau sekarang inget lagi sih malu to be honest. Karena aku ngomongnya sama judges tuh aku masih pakai I sama you. Jadi aku ngomong kayak, kamu tuh terbiasa dengan bahasa Inggris sepertinya ya. Iya. Soalnya dari tadi aja pronunciation-nya tuh Inggris banget gitu. Tapi untungnya abis aku ikut Idol Junior itu pun banyak yang berubah. Terus pengetahuan bahasa Indonesia aku juga jauh lebih broad lagi. Terus pengetahuan musik aku juga udah banyak lagu Indonesia segala macam. Soalnya awal-awal pas ikut Idol Junior itu aku bener-bener nggak tahu lagu Indonesia sama sekali. Seriously? Iya, jadi as time goes by pas di
idol itu aku harus nyanyi lagu bahasa Indonesia atau gimana, aku pelajarin waktu itu juga. Jadi gitu. Justru buat kamu malah itu challenge yang luar biasa banget ketika ditantang untuk nyanyi lagu Indonesia. Iya, dan masih susah. ingat nggak pada saat itu lagu pertama kamu yang di challenge juri untuk nyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, lagu apa? Coba. Kayak, tapi pas itu kalau yang aku nggak tahu kali ya, yang aku kurang tahu itu pas itu sempet Burung Camar, Vina Panduwinata. Karena itu lumayan lagu lama juga ya. Lama sih. Ya kan? Wajar. Tapi yang lagu-lagu terbarunya mungkin kamu tahu nggak sih? Apa lagu terbaru apa yang pada saat penyanyi? kamu pada saat itu. Oh, untungnya aku tahu Dari Mata. Itu Jazz. lagu jazz. Dan jazz itu salah satu penyanyi Indonesia, musisi Indonesia yang ngenalin aku ke musik Indonesia gitu loh. Oh. Soalnya lagunya masih enteng-enteng gitu Iya, kan, enteng, nggak enteng, berat-berat enteng, gimana. bener. Jadi dari situ juga baru mulai memperluas jaringan lagu Indonesia deh. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya kamu lulus lah dari Indonesian Idol ini. Orang banyak kenal kamu. Gimana story kamu ketika sampai akhirnya bisa ketemu label, sampai akhirnya bisa bikin album, mini album ini? Sebenarnya ada unexpected juga sih. Kayak everything is unexpected. Karena pas awal aku sempet bikin kompilasi album gitu juga sama KFC kayak pas itu. Tapi itu sama beberapa teman aku gitu. Beberapa temanku dari manajemenku kan. Jadi beberapa talent. Dan pas itu kayak umurku masih sekitar 14 atau 13 gitu. Jadi rada kurang masuk untuk dibilang anak kecil, sama remaja juga kurang masuk. Jadi kayak di apa tengah-tengah dong? gitu loh. Bisa dibilang teenager mungkin. Ya pokoknya kayak rada nanggung gitu. Jadi kalau pengen rilis lagu sendiri yang soal cinta-cintaan juga kayak masih kurang Belum pengalaman cocok. juga gitu ya, serba salah ya. Dan kalau pengen dimasukin ke yang kids juga oke, mungkin masih masuk tapi rada maksa ya gitu. Bener. Jadi ya udah setelah aku bikin yang compilation itu yang isinya masih lagu-lagu anak-anak. Setelah itu pun aku sempet kayak break sebentar terus bikin cover aja. Oh, jadi bikin cover bikin konten. cover sampai akhirnya dirilis sama Bener. punya label ini punya gitu. label dan akhirnya pun ngerilis. Nah, lagu pertama aku tuh tahun ini justru pas umur aku kan 16. Jadi Sekarang pas ulang 16. tahunku. Iya. Beda setahun kita, aku 17. Oke. Believable. 17 aku. Percaya dong. Kan baru kemarin 17-nya. Tapi singkat cerita aku pengen tahu nih, proses pembuatan mini album kamu ini memakan waktu berapa lama? Kayaknya sekitar 2 bulanan deh. 2 bulanan atau 3 bulan Termasuk gitu. ini ya, nggak terlalu lama gitu. Iya lumayan cepet lah ya. Soalnya cepet emang ada beberapa lagu dari 6 lagu ini kayak ada 3 atau 2 gitu yang emang dari awal tahun itu udah sempet ditampung gitu. Ada kesusahan nggak gitu ketika kamu harus menyanyikan 6 lagu yang mungkin ini lagu baru yang belum pernah kamu dengar sama sekali. Bagaimana cara kamu bisa masuk dalam lagu ini? Bagaimana biar rohnya bisa dapet gitu? Kalau biarpun aku nggak relate atau gimana dengan lagunya gitu, tapi produser aku sama dari tim-tim aku juga mengencourage aku untuk ada ikut dalam proses pembuatan lagunya. Jadi kalaupun ada lagu yang udah dikasih ke aku, terus masih harus revise gitu, liriknya segala macam, aku tetap disuruh untuk ikut nulis beberapa at least line-nya. Jadi dengan itu aku pun bisa ngerasain kalau misalnya aku lagi ada di posisi seperti di dalam lagunya itu gitu. Jadi aku put myself inside the song gitu deh. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan di awal sempat bilang katanya kalau mini album kamu ini kamu kasih judul Not a Sweet Love song. Bener ya? Not a Sweet Love Song. Kenapa Iya. ngambil tema itu? Karena kayak yang tadi aku udah sebutin satu-satu, ininya isi singlenya, kok single ya? Isi lagunya maksudnya. Ada salah satu track yang judulnya Not a Sweet Love Song juga kan. Jadi salah satu lagunya ada yang berjudul itu bahkan. Yes, benar. Awalnya justru dari si judul lagu itu. Kenapa bisa dijadiin sebagai judul EP-nya? Karena kalau menurut aku dan isi dari tim aku gitu, kayaknya laguku ini yang 6 track ini tuh isinya tuh pada melo-melo, nggak melo semua. Ada satu, tapi didominasikan oleh lagu yang Not a Sweet Love Song. Jadi walaupun lagu itu terdengar manis, dibikinnya tuh dalam sebuah rangkaian musik yang nadanya tuh manis didengarnya, sebenarnya itu Not a Sweet Love Song gitu. Penyampaian itu sih. Oh, jadi nggak semuanya lagu gitu. Seperti itu ya penyampaiannya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi sama Zoa. Selanjutnya ini kita masuk segmen yang satu ini dulu ya, biar seru gitu ya. Seperti biasa kalau misalkan ada bintang tamu yang datang sini, kayaknya nggak afdol kalau nggak masuk segmen yang satu ini. Ini dia Cilandak ciptakan lagu Mendadak.
Oke Joa, kita akan challenge kamu di segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Aku pengen tahu sehebat apa kamu Waduh. ditantang, di challenge menciptakan lagu dadakan. Siap? Oke, siap. Aku pengen nanya dulu, kamu pernah jatuh cinta? Pernah, tapi kayaknya kayak type of crush thing. Oh, tapi pernah kan? Oke. Maybe. Maybe. Aku pengen kamu menciptakan lagu dengan tema jatuh cinta. Oke. Oke? Iya. Sebenarnya aku udah ada satu lagu from my draft yang aku ada in mind. What song? Ya, it's kind of a love song, tapi kalau ke brokennya boleh nggak? Boleh. Oke, wait. Ayo. Bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa apa boleh. Bebas di sini mah. Oke. Alright. Sedikit aja ya. 1, 2, 3, set, close my eyes till your eyes close. Yeah. You plus me, we would look good together now. Can't you see? Up above the hill, crying you and me, staying up all night, talking about nothing we just had. Tapi suara kamu kalau misalnya kamu nyanyi lagu bahasa Inggris, pernah ada yang bilang kamu mirip suaranya Olivia gak sih? Oh ya? Oh sempet sih beberapa. Tapi in just like some songs gitu. Coba, aku pengen denger. Kamu tahu lagu Olivia? Olivia Rodrigo kan? Iya. Coba kamu nyanyi deh, pasti sama. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm happy, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Bener-bener timbre vokalnya hampir sama. Luar biasa. Nah, tadi kamu sempat lagu pertama tadi kan? Iya. Karangan kamu. Itu menciptakan apa sih kalau boleh tahu? Menceritakan tentang apa? Yang masuk ke Iping ya nih? Yang tadi kamu ini. Oh, yang dadakan tadi. Oh, dadakan. Okay. Aku dadakan. Sebenarnya iya. Kan kamu bilang itu lagu ada di draft kamu dari kan? awal ya ada di draft aku. Dan awalnya 1, 2, 3 itu sebenarnya aduh ini rada random sih. Aku 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Iya. Aku kepikirannya tuh dari pas itu aku lagi pelajaran kimia. Terus aku lihat angka-angka yang memusingkan. Iya. Anak IPA nih. Bener. Aku lihat angka-angka yang rada memusingkan itu. Tiba-tiba aku ngitung 1, 2, 3. Terus malah jadi lagu ya. Ya. Luar biasa. Oke, kita tantang yang kedua. Wah. Kita akan tantang Zoa untuk menciptakan lagu tentang patah hati. Oh. Iya, tadi ada tadi jatuh cinta. Iya sih, tapi mirip ya. Oh, ya udah ganti lagi. Ya udah request mau apa? Ya udah, tentang benda-benda yang ada di ruangan ini ya. Waduh. Oke, kamu ciptakan lagu tentang kamera. Oke. Lagi nyari nada dulu dia. Oke. Oke. Okay. Hey, I can see you there. Can you see me here? I think you like me here. 'Cause I'm here and you're there, you're there. You see me through the lens and lens. I'm here and you're there, and I can't think of any other words in my head.
Ini orang makan apa ya? Suaranya kok bisa unik dan enak begini ya? Kamu ada les vokal gak sih? Dulu aku sempat kelas 4 Oh memang sempat les vokal. Iya. Tapi background dari keluarga kamu sendiri ada yang musisi penyanyi juga gak sih? Nggak ada sih. Baru kamu. Wow, Yes. wow. Keren. Terima kasih. Oke, sobat musik, segmen Cilandak udah kelar. Selanjutnya nih, ada games berikutnya. Oke. Nah, di games ini kita akan challenge kamu yaitu emoji song. Jadi nanti kita akan tampilkan beberapa emoji, nanti tebak dari emoji itu kira-kira judul lagunya apa gitu ya. Oke. Bukan begitu, Jen? Betul. Oke, kita. Gambar pertama, layar ajaib. Nah, Oke. Jadi kan ya abis ini ya. Sebut itu judul dulu atau judul dulu? oke. Peri Cintaku, bener nggak? Oh iya, coba kita lihat. Yeay, betul. Coba nyanyiin. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda Tuhan memang satu kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi. Wih, ini mah nggak sesuruh pulang suruh nyanyi di sini terus ya. Oke, jawabannya benar. Oke. Coba kita tebak gambar kedua, layar ajaib. Nah, Aduh, apa ini? oh Oke, ini mesin waktu. dan jawabannya betul. Tapi Boleh nyanyiin? aku lupa. Gimana mesin waktu tuh ya? Kan lupa kan? Mas. Mesin waktu gitu gak sih? Bukan ya udah. Ternyata orang cantik bisa lucu ya? Gimana ya? Mesin waktu. Waktu, iya itu benar. Gimana? Panas waktunya Nggak apa-apa, gimana? jadi. Lewat mesin. Nggak, gue juga pengen tahu lagunya gimana, coba. Oh iya, Benar-benar. betul. Benar. Oke, next. Ketiga, gambar ya, layar ajaib. Oke, Oke, tahu? Wow. tahu. Apa? Melukis senja. Betul. Lagunya. Yang ini bukan sih? Izinkan ku lukis senja mana-nanamu di sana. Benar. Yes. Nilainya berapa teman-teman? 100. Nanti ada hadiahnya, kamu bisa hubungin Jen. Waduh, Jadi ditunggu. hadiahnya berupa uang tunai. Waduh, Karena mantap. jawabannya benar semua. Biasanya ini coklat disiapin di sini. Tapi hari ini nggak ada ya? Gak ada hari ini. Oh, hari ini nggak ada. Berarti uang tunai. Oke, mantap. Oke, di Sobat Musik kita lanjut lagi ngobrol sama Joa. Kalau tadi kita udah ngebahas putar musiknya, sekarang kita bahas putar kehidupan pribadinya gitu ya. Oke. Kalau tadi, kalau tidak salah kan kamu masih sekolah ya? Kalau boleh tahu sekarang kelas berapa? Aku kelas 2 SMA. 2 SMA, berarti kelas 11. Gimana tuh cara kamu membagi waktu sekolah kamu dengan kerjaan kamu yang sekarang kayaknya mulai sibuk dengan nyanyi gitu? Sebenarnya rada hektik gitu sih. Sempet pasti ada suatu waktu, suatu momen di mana kayaknya everything seems too busy, too crowded gitu lah ya rasanya. Tapi yang paling penting tuh ya time management kan. Nikmati aja prosesnya ya sebenarnya. Iya, tapi overall kalaupun nikmatin proses tetap pusing sih. Ya, karena aku nggak sekolah jadi begitu ini. Iya. Tapi mungkin ya untuk mencapai kesuksesan kita perlu perjuangan yang dimana Yes. kita harus berani mengorbankan sesuatu gitu ya. Tapi kamu milih dua-duanya tetap belajar juga tetap Iya, sekolah aku- gitu. aku tetap Karir milih juga tetap dua-duanya. dikejar ya, dinikmati aja gitu ya. Nah, teman-teman sekolah kamu gimana tuh?
ngeliat aku. Banyak yang support nggak? Banyak pasti support sih, apalagi teman-teman sekelasku yang aku deket gitu. Aku ngeluarin lagu baru segala macam, pagi-pagi tuh udah langsung dibuka. Mana lagu baru lu? Sini gue buka gitu. Langsung dimasukin story. Wow, gitu. Iya, seneng banget semua ya. dikasih denger ke omanya. Karena dari orang-orang terdekat dulu sebenarnya yang bantu hal seperti ini. Yes. Nah, aku pengen tahu nih, project terdekat kamu saat ini apa? Kalau sekarang sih mungkin di tahun depan bakalan rilis single lagi dan mungkin collab juga sama musisi-musisi lain yang unexpected. Nah, tapi untuk tahun ini sampai akhir tahun masih ada music video dari track-track di dalam EP aku yang belum keluar, jadi pengen keluarin music videonya dulu. Nah, kalau tadi itu rencana proyek terdekat. Nah, kalau Iya. aku pengen tahu, ada nggak sih niatan kamu selain terjun di dunia musik, ada nggak sih pengen terjun di model kah, acting kah, bintang iklan kah? Karena nih ya, sobat musik semua, nggak bisa dipungkiri, looknya itu udah artis banget. Waduh, thank you loh. Sebenarnya ada sih, pasti ada aku pengen banget coba acting atau main film atau sinetron or everything. Tapi kayak kalau misalnya sinetron sekarang nih rada time managementnya kayak kurang pas gitu loh, soalnya masih sekolah. Masih sekolah, betul. Dia biasa stripping tuh sampai subuh-subuh kalau temen-temenku yang lain gitu kan. Tapi pasti ada suatu waktu pengen banget. Dan modeling juga I would try kalau I You get must color try. gitu. Ya, I must try. Pokoknya aku tunggu kabar kamu menjadi Miss Indonesia, Putri Indonesia lah pokoknya. Masih beauty Amin. queen ya. Amin. Oke, Jo, thank you banget sudah mampir Iya, di sini. thank you Pokoknya lah. sukses buat kamu. Iya, amin. Tetapi sebelum undur diri, aku pengen tahu nih kira-kira harapannya Joa Queen di 5 tahun ke depan kira-kira ingin seperti apa dan menjadi apa? 5 tahun ke depan pastinya aku pengen banget seorang Joa Queen ini aku bisa nge-inspire people with my music dan Amin. bisa diterima juga oleh orang banyak, bukan cuma di Indonesia juga tapi sama teman-temanku yang di luar Indonesia juga. Dan with my music teman-teman bisa lebih ter-encourage lah gitu. Dan pastinya di 5 tahun ke depan nanti kita mendengar kabar nama Joa Queen itu semakin besar ya. Amin. Oke, boleh teman-teman satu studio kita angkat tangannya dan mari kita bilang amin. Amin. Terima kasih Joa Queen udah mampir di sini. Iya, Pokoknya thank sukses you terus buat lah, kamu. Yang iya. pasti tunggu lagi karya-karya kamu berikutnya ya. Dan pastinya juga buat sobat musik di rumah, thank you banget sudah nonton kita dan jangan lupa juga selalu saksikan program Musik for Us dan tentunya juga jangan lupa nih di download aplikasi Cukmunya jadi buat kalian bisa nonton di mana aja kapan saja di situ. Dan sebagai persembahan terakhir, Joa Queen.